Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini saya mau ngerakit mesin Vario 150 ohm ya. Ini kemarin habis ganti stang seker, laker kertas, wes parah ya pokoknya mesin ini. Video pembongkaran ada di link deskripsi ya, itu coba sama lihat. Kemudian ini sudah saya ganti semua mas. Nah ini setang laker juga sudah saya ganti semua, NPP. Nah tapi lakernya original ya itu. Lalu ini silinder blok juga, piston ganti satu set karena burnya yang kemarin pecah mas ya. Jadi ini langsung saya belikan satu set saja, lebih murah ya. Kemudian tinggal ini kita pasang. Oke mas, kita lanjut video cara merakitnya ya. Oke, pertama-tama kita lem dulu mas rangkas tengah ini tidak menggunakan pak ya. Oke, jika sudah kita lem semua, nah kita pasang kerkas, tetapi kita panasin dulu mas rangkas ini ya, supaya masuknya lebih mudah. Ini akan memuai ya jika kita panasin. Oke, lalu crankcase yang bagian kanan ini juga kita panasin mas. Nah maka akan masuk dengan mudah. Kemudian kita baut. Nah baut ini ada yang panjang ya, paling panjang ini bagian samping-samping sini mas, ada 4 ya, jangan ditukar. Lalu yang tanggung 2 bagian sini dan sini. Lalu yang pendek 4. Nah ini di bagian sini juga. Oke, lalu ke sini dan satunya di sini ya, jangan ditukar, tinggal kita kencangkan mas. Untuk pengencangan secara menyilang dan secara merata ya, jangan baut satu langsung dikencangin, jangan. Jadi kita kencangkan secara merata. Oke, jika sudah, kita bersihkan mas sisa-sisa lem yang menempel ya, supaya kelihatan lebih rapi ya. Nah ini kita bersihkan. Oke, kemudian rantai keteng ini juga saya ganti mas ya. Oke, lalu karet tensioner, beridelan ini kita pasang semua, jangan sampai keliru ya. Pemasangan ini jangan sampai keliru saat pembongkaran, diteliti ya. Oke, lalu gigi pompa oli. Kemudian ini seal kerkas kanan juga saya ganti, pin dowel ada 2. Lalu tinggal kita tutup ya. Kita baut 2 dulu mas. Oke, lalu kita pasang spool. Di sini menggunakan baut L ya, kunci L. Kita pasang dan kita kencangkan semua mas. Oke, lalu kabelnya ini kita posisikan ke tempatnya. Nah tinggal kita baut semua ini. Diteliti bautnya saat pembongkaran ya, dikumpulin, jangan sampai ditukar-tukar. Setelah itu tinggal kita kencangkan mas. Oke, lanjut kita balik mesin ini mas. Nah kemudian kita pasang piston ya. Tandain menghadap ke atas, jangan dibalik juga. Tinggal kita pasang pengunci pen pistonnya ini. Nah seperti ini. Lanjut kita pasang pin dowel. Jangan dilupakan mas, pin dowel atau bus block ini ada 2. Lalu packing silinder block kita pasang dulu ya.
Oke, lalu piston ini kita lumuri oli mas, boringnya juga, baru kita pasang. Untuk pemasangan piston ini tinggal kita congkel-congkel ring pistonnya. Oke, pastikan sudah benar. Pastikan piston di titik mati atas, lalu karet tensioner, pin dowel lagi ada 2, samping kanan dan samping kiri, lalu tak silinder kop, dan kita pasang kopnya ya. Pastikan masuk dengan benar. Oke, lalu tinggal kita pasang ring dan mur. Baru kita kencangkan. Lanjut bagian kanan ada baut 2 agak panjang ini. Kemudian gigi timing atau gigi sentrik kita pasang mas. Pastikan titik top sudah benar ya. Tinggal kita kencangkan. Di sini untuk setut rantai cutting juga kita pasang, kita pendekin dulu. Oke, setelah terpasang kita kendorin, kita panjangkan, kita baut, kita kencangkan. Nah, di sini ada spy magnet, ini harus menghadap ke depan mas, itu titik top ya. Kemudian baut gigi sentrik ini harus lurus ke bibir silinder head ini. Oke, setelah itu tinggal kita setting kerenggangan klep ini mas ya, in 0,15 X 0,25 ya. Tinggal kita tutup dan kita baut. Kita kencangkan secara menyilang dan secara merata. Lanjut kita pasang magnet, ring dan mur, kita kencangkan. Oke, kita pasang kipas. Ini menggunakan baut pendek mas, jangan dikasih baut panjang ya, bahaya nanti mengenai spool. Oke, selanjutnya nah ini mas, untuk pemasangan pompa radiator ini harus lurus dengan tanda segitiga di sini ya. Kemudian pastikan titik top benar, tinggal kita lumuri oli. Di sini ada lubang, jangan dibuntu mas ya, itu sebagai pengaman. Tinggal kita pasang, pastikan posisinya sudah tepat. Lalu untuk pemasangan kita pasang bautnya dulu mas sebagai patokan. Setelah terpasang baru kita pukul menggunakan kalu karet atau kayu ya. Nah, ini akan masuk dengan mudah ya. Oke, seperti itu caranya ya, tinggal kita baut. Kita kencangkan bautnya. Jangan terlalu kencang mas. Baut radiator juga kita pasang semua ya. Lalu di sini bagian bawah ini ada selang radiator, kita pasang juga. Oke, lanjut bagian kiri. Di sini kabel-kabelnya kita pasang semua mas. Nah, ini ya, sensor VS semuanya kita pasang. Motor ini cover mesin yang di bawah filter itu tidak ada ya. Oke, lanjut ini baut massa kita pasang mas. Lalu koil, kita baut. Nah, kabel koil ini jangan sampai kebalik juga. Sensor O2 kita pasang. CVT kita pasang semua mas. Fanbel ini juga baru ya. Oke, kita pasang puli belakang. Oke, baru kita tutup dan kita baut ya. Oke, businya ini juga saya ganti mas ya. Oke. Nah, lalu throttle body dibersihkan dulu mas ya sebelum dipasang ya. Lalu soket-soket sensornya ini kita pasang semua.
Oke, bagian kanan di sini ada soket ECT juga kita pasang. Oke, selanjutnya kita isi air radiator, oli mesin kita ganti. Nah, tinggal naik mas ya, naik sendiri bisa. Baut ring tengah ini pastikan masuk dengan benar, kita kencangkan. Lalu baut shock belakang kita pasang dulu. Oke, di sini kabel gas kita pasang ke tempatnya masing-masing mas. Kabel rem juga kita pasang semua ya. Nah, untuk kabel gas ini juga kita pasang. Ya, ada dua ya kabelnya. Lalu selang bensin posisikan ke tempatnya semula. Oke, di sini soket sensor CKP juga kita pasang. Kemudian kabelnya kita rapikan, kita posisikan ke tempatnya semula mas. Kabel bagian depan sini kita pasang semua. Oke, soket jagang samping baru kita pasang lantai ini. Nah, kabelnya menuju ke depan kita pasang semua mas. Di sini kabel ground juga jangan lupa ya, di bagian bawah lantai ini kita kencengin. Oke, aki kita pasang. Oke, untuk arm roda belakang ini kita pasang semua, kita kencengin. Kita miringkan motor, kita pasang knalpot. Oke, kita kencengin bagian depan dulu, baru bagian belakang. Nah, bensin habis mas, saya isi ya, saya isi dulu. Oke, kita cek tekanannya. Oke mas, kita nyalakan motor. Nah, di sini tekanan normal ya. Kita nyalakan motor untuk pertama kalinya mas. Oke, agak susah. Oke, akhirnya berbunyi mas motor ini ya. Oke, motor sudah berbunyi. Kita inline dulu mas ya, 1 atau setengah jaman ya. RPM jika dirasa kekecilan bisa kita besarkan. Knalpot anak muda mas ya. Oke, sudah beres mas, mesin sudah hidup ya. Oke mas, kita pastikan olinya naik. Kita buka tutup head ini. Nah, di situ oli sudah muncrat ya, berarti sudah aman. Oke, selanjutnya ini air radiator ini kita cek dan kita isi ulang lagi mas ya. Pastikan air radiator ini jangan sampai kehabisan ya, karena saat mesin menyala pasti habis ini. Kita isi ulang lagi, pastikan terisi penuh mas ya. Gunakan saja air coolant bawaan motor ya, karena itu suhu panas tidak akan bisa sampai 100 derajat celcius lebih ya, sedangkan air mineral bisa sampai 100 lebih. Lalu ini juga mempunyai anti karat ya, supaya radiator kita lebih awet, tidak berkarat seperti itu ya. Oke, kita inline dulu motor ini ya. Oke guys, ini ya setelah beberapa puluh menit, alhamdulillah tidak ada oli rembes-rembes ya, kayaknya rapat. Nah, ini cover mesin ini yang di bawah filter udara itu dia tidak ada ya. Ini sebenarnya bahaya mas, bahaya kemasukan batu ya, nanti bisa merusak sebul. Lalu radiator pastikan berfungsi dengan baik ya. Suhu sudah di 80 derajat celcius, pastinya termostat sudah membuka ini. Seperti ini penampakan
radiator apabila suhu sudah di 80 derajat ke atas ya, air akan mendidih ya apabila tidak kita tutup. Nah, jika ditutup tenang itu mas. Oke ya, seperti itu cara merakit mesin Vario 150 all ini dari awal sampai hidup ya. Oke, begitu saja. Salam otomotif. Terima kasih.